tua yang tega menelantarkan anak-anaknya sendiri. Bahkan satu anak yang kita juga tahu tuh ya, ditelantarkan sampai harus nginepnya, tidurnya itu di pos jaga komplek ya kan, dan kemudian berbulan-bulan itu ada di luar rumah. Itu gimana sih orang tuanya? Apa nggak mikir bahwa si anak bisa jadi bukan menjadi benar malah jadi berantakan, ya kan? Dan belum lagi nutrisinya, siapa yang mau memperhatikan? Ya nggak sih sahabat wanita? Duh, kalau bicara soal nutrisi nih, buat saya ya memberikan nutrisi yang terbaik buat diri sendiri ataupun buat keluarga ataupun buat siapapun itu menjadi sangat penting. Nah, di episode kali ini saya nggak bosan-bosannya nih ingin mengajak Anda sahabat wanita untuk ikutan sama saya ya. Selain nanti akan saya hadirkan dokter, tapi juga tentunya saya juga akan menghadirkan Ibu Fatma dari Natural Cooking Club Indonesia. Nah, seperti biasa, pertama saya mau ngobrol dulu sama Dokter Yola Permata M. Gizi tentang diet. Halo dokter, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini kalau ngomongin soal diet kan banyak banget ya, diet sekarang ini yang kita tahu ya. Iya betul. Ada diet mayo. Tahu kan ya dokter diet mayo? Tahu, lagi trending banget kan itu. Iya, terus udah gitu ada diet yang cuma makan daging doang, ya kan? Benar. Terus udah gitu ada diet, nah diet yang sekarang ini juga katanya lagi tren banget nih dok, adalah diet sayuran dan buah. Kalau menurut dokter tuh banyak diet seperti itu tuh sebenarnya aman nggak sih? Jadi begini, memang setiap tahun tuh pasti ada aja tuh tren diet ya. Kayak yang tadi Mbak Ivi sebutin banyak banget ya. Sekarang lagi tren buah dan sayur kembali lagi kan. Sebenarnya kalau saya bilang namanya manusia itu butuh nutrisi yang lengkap. Yang pokoknya adalah adanya karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral seperti itu kan. Jadi saya sebenarnya kurang setuju kalau misalkan kita menggunakan diet dengan mengeliminasi salah satu dari nutrisi tersebut. Gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara soal diet dengan sayuran dan buah saja, bisa kita kategorikan ini sebagai menjadi seorang vegetarian nggak sih? Sebenarnya apa yang disebut dengan vegetarian? Jadi vegetarian itu kan ada 3 jenis Mbak Ivi. Jadi ada yang namanya lacto-ovo, ada yang sebenarnya namanya lacto-vegetarian, ada yang vegan murni. Jadi yang vegan murni itu benar-benar dia tidak mengkonsumsi produk hewan, susu, telur dan sebagainya kan begitu ya. Nah, kalau buah dan sayuran tapi kan tidak mengkonsumsi biji-bijian, kacang-kacangan, gandum. Jadi beda sebenarnya ya. Jadi dengan kata lain, dokter juga mau mengatakan kepada saya, rada nggak suka ya kalau misalnya nggak suka dan nggak setuju gitu kalau misalnya dia cuma sayuran sama buah aja. Iya, jadi kalau saya bilang kalau cuma kita makan buah dan sayuran, memang buah dan sayuran itu kan sangat baik ya untuk mengurangi resiko kardiovaskular pembuluh darah. Contohnya untuk menurunkan resiko penyakit jantung, stroke dan sebagainya ya. Tapi kalau kita hanya makan buah dan sayuran, apakah Top gitu ya? Iya, nutrisi lainnya bagaimana nasibnya? Sedangkan nutrisi lainnya itu kita butuhkan untuk fungsi tubuh lainnya. Kan nggak hanya itu saja gitu. Jadi saya sebenarnya kurang setuju kalau kita hanya mengkonsumsi buah dan sayuran saja. Gitu. Tetap harus ada makanan lainnya. Termasuk daging-dagingan. Iya, betul. Gitu ya, karena semuanya juga memiliki fungsi yang berbeda untuk tubuh Betul kita. sekali, betul. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya let's say deh gitu, memang kita sadar sekali bahwa yang namanya sayur, yang namanya buah itu penting lah buat kesehatan kita. Tapi sebetulnya bagaimana sih cara mengkonsumsi sayur dan buah yang tepat? Itu sebetulnya ada yang bilang gini, dikonsumsi sebelum kita mengkonsumsi makanan berat gitu katanya kan, pokoknya cuma perut kosong gitu loh. Itu gimana sih sebetulnya dokter? Iya, sebenarnya kalau memang kita mau mengambil nutrisinya secara lengkap itu memang sebaiknya sebelum makan. Tapi ada beberapa kondisi, misalnya pada orang yang memiliki penyakit MAH, penyakit lambung. Nah itu jangan makan buah-buahan sebelum makan utama, justru sesudah gitu. Jadi kembalikan lagi kepada kondisi yang mengkonsumsi itu. Tapi gini ya
kita dalam perut kosong, otomatis nutrisinya kan lebih terserap karena kita belum makan apapun kan, seperti itu kan ya. Iya. Tapi kalau kita misalnya dibilang kalau makan buah dan sayur itu setelah makan utama, terus dibilang itu percuma, ya itu salah juga. Gitu. Iya, buahnya doang sih, Iya. sayurnya sih enggak, itu salah juga ya. Salah juga. Tetap bisa Betul. diserap oleh tubuh ya. Betul. Aduh, saya sih berharap banget nih sahabat wanita, semoga sahabat saya juga denger nih ya. Soalnya kadang-kadang saya suka ngerasa gini loh, misalnya nih gara-gara paham itu, saya misalnya habis makan, saya habis makan nasi gitu kan ya, terus mau makan pepaya gitu, tiba-tiba jadi mikir, berarti ini pepaya percuma dong saya makan, nggak ada fungsinya lagi. Ternyata nggak kayak gitu ya. Enggak dong ya, tapi memang kalau sebelumnya jadi lebih kenyang duluan kan. Oke. Dan penyerapannya juga jadi lebih maksimal. Iya, betul. Gitu, tapi bukan berarti Bukan berarti sia-sia. bukan berarti sia-sia.